Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mithla sawab wa qira'atina ila arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala ayyam fa'ana bi ulumihim fid darain wa ala niyati an Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yataqabbalu salihah a'malina. Ala hadhihi niyyah kulliha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para habaib, para asatizah, Bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami' Dia Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Selasa ini tanggal 12 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Mei 2020. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan kewajiban kita. Sholat subuh kita laksanakan secara berjamaah sambil menunggu datang terbit matahari, agar supaya kita mendapat bagaikan pahala haji dan umroh. Kita gunakan waktu kita beriktikaf dengan mengikuti pengajian. Tentu harapan kita tidak lain semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kitab kita yang kecil ini di halaman 24. Qala al-mu'allif ta'ala yakhafunal Islam li'anna ummatahu mu'ahhalatun lil qiyadah. Ini garis besar yang nanti akan dibicarakan pada pasal ini, agar supaya pengajian kita hari ini nyambung dengan yang kemarin. Hasil dari penelitian yang dilakukan mereka, orang-orang kafir yang tidak senang dengan Islam, hasil penelitian mereka, hasil kajian mereka, hasil investigasi apa sebab Islam itu ditakuti gitu. Yang kemarin sebabnya Islam ngajarin umatnya supaya bersatu, yang kemarin tuh. Kemudian yang kedua adalah mengapa mereka takut sama Islam. Jawaban yang kedua, li'anna ummatahu mu'ahhalatun lil qiyadah. Karena umat Islam dibuat oleh Islam, setiap umat mu'ahhalah lil qiyadah. Setiap umat itu ya, artinya mu'ahhalah dilengkapi, atau setiap umat itu diperintah untuk menjadi pemimpin. Kullukum ra'in. Setiap umat menjadi pemimpin. Jangan takut. Kalau siapa aja yang salah harus ditegur gitu kan, ya pemimpin itu. Nah, ini yang ditakuti oleh mereka. Ya. Jadi setiap umat Islam menjadi pemimpin. Artinya apa menjadi pemimpin? Ngajak orang berbuat baik. Seandainya dirinya dan orang lain membuat kemungkaran, harus dicegah. Itu namanya pemimpin.
nggak ada yang dia takutin. Inilah yang membuat mereka resah dan takut sama Islam. Innahum yakhafuna minal ummah. Mereka itu orang kafir takut sama umat, maksudnya umat Islam. Allati yasna'uhal Islam, umat yang dibuat, yang diciptakan oleh Islam gitu. Kenapa? Li'annahu yanpusu fi ru'i abnaiha. Karena Islam itu yanpusu, meniup, menggerakkan, fi ru'i fi kulubi. Islam itu meniup di dalam hati abnaiha, seluruh umat Islam. Kita ini hati kita diperintah, ya, hukaman wa mahkumin. Nah, semua kita ini baik sebagai hakim, sebagai pemimpin, atau sebagai rakyat yang dipimpin, siapa aja, rijalan wa nisaan, baik laki perempuan, kibarun wa sigharon, baik yang tua yang muda, semuanya itu diperintah atau ditiup hatinya oleh Islam. Ruhal qiyadatil ustaziyah alal alami kullih. Jadi semua umat Islam, laki perempuan, pemimpin dan rakyat yang dipimpin, besar kecil, semuanya itu disuruh menjadi ustadz, disuruh menjadi ustadz, menjadi pemimpin alal alami kullih, di dunia ini. Agar supaya pantas menjadi pemimpin, maka setiap umat dilengkapi gitu. Kan pemimpin itu nggak sembarangan. Setiap umat, setiap individu dilengkapi, dihiasi, yuhalliha bijami'il mu'ahilat, dengan semua, ya, mu'ahilat allati tumkinuha, allati tumakkinuha. Semua umat, individu dihiasi, dilengkapi oleh Islam dengan semua, ya, al-mu'ahilat, perlengkapan, allati tumakkinuha min istilami hazal mansibi, agar supaya setiap individu umat Islam bisa menerima jabatan ini, yaitu jabatan sebagai ustadz, sebagai pemimpin. Apa itu? Kita diperintah agar supaya kita pantas menjadi pemimpin, ya. Arti pemimpin mengajak diri dan orang lain berbuat ma'ruf dan mencegah diri dan orang lain apabila berbuat kemungkaran. Apa? Dilengkapi, tiap diri kita itu dilengkapi oleh Islam. Yang pertama al-adl, karena yang namanya pemimpin itu syaratnya mesti udul. Udul itu artinya orang benar gitu. Saksi aja mesti udul gitu. Kalau dia nggak benar nggak boleh jadi saksi. Orang benar gitu. Kalau orang fasik nggak boleh. Makanya kita disuruh menjadi orang benar supaya pantas menjadi pemimpin. Satu. Yang kedua, diperintah kita muharabatuz zulmi wal fasad. Setiap kita individu disuruh memerangi segala macam bentuk kezoliman dan kerusakan. Jangan kita biarkan ada kezoliman, ya, di mata kita nggak berani gitu. Nah, kita itu man ra'a minkum mungkaron. Nah, berarti kan kita pemimpin itu. Wal jaraim, diperintah kita untuk memerangi segala macam bentuk kejahatan. Haitsu ya'lamuna haqqal ilmi wasiyatallah lihazil ummah. Karena semua umat Islam mengetahui haqqal ilmi, ya, artinya mengetahui dengan ilmu yang sebenar-benarnya. Allah pesan kepada kita ini semua di dalam firman-Nya. Ini yang tadi dikatakan mereka itu takut sama Islam karena Islam, ya, membentuk umatnya semua menjadi pemimpin, nggak ada yang mereka takuti. Kata Allah, wasiat Allah, pesan Allah kepada kita semua, kuntum
khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum ini kan semua kita ini. Kuntum semua kamu, wahai hamba-hambaku yang beriman, yang muslim, khaira ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang Allah ciptakan untuk semua manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, ya. Kamu hendaknya memerintah diri kamu dan orang lain berbuat kebaikan. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar. Apabila kamu melihat dirimu dan orang lain, siapapun dia, nggak perlu takut, yang kita takutin hanya Allah. Mereka berbuat kemungkaran, ya, cegah, larang. Wa tu'minuna billah. Nah, sebelumnya kamu harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah wasiat Allah kepada kita semua. Ada lagi firman Allah, qala laha. Allah berfirman laha kepada umat Islam, kepada kita semua. Allazina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi akibatul umur. Allazina, mereka hamba-hambaku yang beriman, yang aku berikan kedudukan di muka bumi, bisa berkuasa di muka bumi. Mereka itu, ya, aqamus shalah, mendirikan salat, ya. Mereka itu kalau ingin berkuasa di muka bumi, mendirikan salat gitu. Jangan melarang orang salat, mendirikan salat, ya, berjamaah. Wa atau zakah, menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, mengajak kebaikan. Wa nahu 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Walillahi akibatul umur. Hanya lillah, hanya kepunyaan Allah lah akibatul umur, akibat dari segala macam perkara. Akibat ada dua, ada akibat mahmudah, ada akibat mazmumah, ya. Tentu yang kita inginkan adalah akibat yang mahmudah. Nah, itulah Allah Ta'ala yang memiliki. Kalau kamu ingin, ya, mendapatkan akibat mahmudah nanti di akhirat, di hari kiamat, nah inilah tugas kamu yang aku berikan kesempatan hidup di dunia. Aqamus sholata wa atauz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar. Nah, inilah, ya, sekelumit tentang apa sebab mereka takut sama Islam. Karena Islam itu, ya, membentuk, menciptakan, memerintah agar supaya kita ini semua menjadi pemimpin di muka bumi ini. Nggak ada yang kita takutin, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa mereka takut sama Islam? Kita ini sendiri nggak tahu kalau kita jadi pemimpin. Yang tahu tuh mereka. Yang ketiga, kenapa mereka takut sama Islam? Hasil investigasi mereka, hasil kajian mereka, mereka menyimpulkan li'annahu yuqimu hukma khilafatin rabbaniyah. Karena Islam itu, ya, akan mendirikan, Islam mendirikan, Islam memerintahkan umatnya mendirikan hukum, ya, hukum Allah itu. Islam memerintahkan kita ini semua agar kita, ya, bertahkim sama Allah. Artinya apa? Melaksanakan perintah Allah di bawah satu pimpinan. Nah, ini yang mereka takutin. Khilafah Rabbaniyah, seorang pemimpin, ya, pemimpin yang menghukumi, ya, menghukumi negaranya dengan hukum Allah, gitulah. Bukan hukum yang dibuat oleh manusia, gitu. Sebab kalau manusia membuat hukum, undang-undang itu, ya, itu ada kepentingan kelompok-kelompok khusus.
Tapi kalau hukum Allah, Allah tidak punya kepentingan. Kepentingannya bagi kita ini semua yang melaksanakan hukum Allah. Jadi tugas pemerintah itu bukan membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang Allah di atas muka bumi ini. Kenapa undang-undang Allah yang berlaku di muka bumi ini? Karena Allah yang bikin. Ini bumi punya Allah, gitu. Langit punya Allah. Segala yang ada di dunia yang bikin Allah, termasuk kita juga yang bikin Allah. Makanya kita harus mengikuti undang-undang Allah, kan begitu. Karena yang tahu itu Allah, Dia yang ciptakan kita dan Dia tahu yang mana yang baik bagi kita, yang tidak baik bagi kita. Sedangkan Allah nggak punya kepentingan. Nah, ini yang ditakuti oleh mereka. Seandainya umat Islam ini bisa berkuasa di dunia, maka Masya Allah ya, semua orang-orang yang ingin menguasai dunia ini nggak bisa ya. Hanya Allah Ta'ala yang diterapkan undang-undangnya. Wahum ba'da hadza gitu. Dan mereka, siapa itu mereka? Kan tadi katanya orang yang takut Islam ada dua. Orang kafir maksud di sini. Mereka itu orang kafir kena ba'da hadza setelah ini loh. Setelah dua tadi itu. Setelah kemarin umat Islam diperintah bersatu, mereka takut. Yang kedua tadi, karena setiap umat ya, diperintah oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi pemimpin. Setelah ini apalagi yang mereka temui? Wa hum ba'da hadza yakhafuna minal Islam li annahu yuqimu alal ardi nizamal hukmir rabbani. Karena Islam memerintahkan umatnya agar supaya mendirikan di atas muka bumi ini adalah hukum Allah, bukan hukum undang-undang yang dibuat oleh manusia. Nizamul khilafatil islamiyah tuh. Nizam artinya aturan, khilafah, karena Allah Ta'ala ciptakan manusia di bumi ini menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Menjadi pemimpin, menjadi wakilnya Allah yang melaksanakan undang-undang Allah. Karena Allah Ta'ala nggak langsung, masa ya Allah langsung kan? Nggak, kita diwakili oleh Allah untuk melaksanakan undang-undangnya. Ya tentu undang-undangnya ada di Al-Quran dan hadis. Nah coba kita lihat, kalau kita bertahkim arti melaksanakan undang-undang Allah, berarti kita ini menjadi umat yang merdeka, mutaharrir min ayati tabaiyah. Kalau kita melaksanakan undang-undang Allah, pemimpin melaksanakan undang-undang Allah, negara melaksanakan undang-undang Allah, berarti kita bebas, merdeka tuh, dari segala macam tabaiyah tuh, segala macam apa itu ngekor gitu. Ya, kan kita ngekor ini ya. Karena undang-undang dibuat oleh manusia, berarti kita mengekor kepada orang yang membuat undang-undang, orang manusia. Ngekor. Nah, kalau kita melaksanakan undang-undang Allah, maka kita terbebas. Tidak berkaitan dengan manusia yang membuat undang-undang itu. Nah, inilah kita disuruh menjadi manusia merdeka, mutaharrir, yang bebas dari segala macam tabaiyah, ngikutin, mengekor li ayyi nizamin min sun'il basar, ngekor pada tiap-tiap undang-undang yang dibuat oleh manusia. Kalau ente nggak mengikuti undang-undang, aku akan pecat kamu. Jadi kita takut, kita ngekor, padahal undang-undangnya itu syarat dengan segala macam kepentingan. Li'annahu nizamu rabbil bashar. Kenapa kita kalau mengikuti undang-undang Allah kita terbebas menjadi manusia yang merdeka gitu? Karena undang-undang kita ini adalah undang-undang Rabbul Bashar, undang-undang Tuhan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak punya kepentingan. Al-Qaim binafsihi, karena Allah lah yang qaim binafsihi. Allah Ta'ala nggak perlu bantuan kepada siapapun gitu.
Nah, kalau manusia ini kan perlu bantuan. Dia ingin jadi pemimpin perlu duit gitu. Orang mau jadi pemimpin kalau nggak punya duit nggak bisa. Supaya orang kenal kan harus kampanyein gitu. Nah, kemudian ada orang yang ngasih duit gitu. Nah, kalau seandainya dia nanti terpilih jadi pemimpin, dia berhutang kepada orang yang ngasih duit, berarti ngekor sama dia. Nah, nanti yang bikin undang-undang yang modalin dia kan gitu. Nah, berarti kita nggak merdeka itu. Tapi kalau kita mengikuti undang-undang Allah, kita menjadi manusia yang merdeka. Karena Allah Ta'ala qaim binafsihi. Allah nggak perlu bantuan kepada siapapun. Ini salah satu di antara sifat 20 qiyamuhu ta'ala binafsihi. Al-munazzah anit tabaiyah. Allah maha suci daripada intervensi. Allah tidak diintervensi oleh siapapun, nggak ngikutin siapapun Allah. Bahwa nizamun. Nah, undang-undang Allah adalah kalau kita mengikuti undang-undang Allah, negara mengikuti undang-undang Allah, niscaya ya putu alaihim yupawitu gitu. Ya putu yupawitu alaihim ayana jahil limu amarat. Kalau kita mengikuti undang-undang Allah, kita nggak akan bisa dikalahkan oleh segala macam muamarat dari musuh-musuh Islam. Ya, kita nggak akan bisa dilemahkan, dikalahkan oleh segala macam rongrongan gitu, dari segala yang tidak suka sama Islam. La yardu an yusyarikahum biha. La yardu an yusyarikahum biha. Undang-undang yang tidak redho, Allah nggak redho kalau undang-undangnya dicampuri gitu oleh siapapun. Jadi yang membuat undang-undang hanya Allah. Allah nggak suka kalau ada hamba-hambanya yang ikut serta membuat undang-undang. Yang mengatakan ini halal, ini haram hanya hak Allah. Tidak boleh siapapun yang membuat undang-undang halal dan haram kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yaqifu bil mirsad limakrihim wa kaidihim. Undang-undang Allah yaqifu bil mirsad limakrihim wa kaidihim. Artinya undang-undang Allah itu tegak, nggak akan bisa dikalahkan dengan tipu daya. Nah, inilah yang mereka takuti terhadap Islam. Karena apa yang ketiga ini? Karena umat Islam diperintah oleh Allah melalui pemimpinnya untuk menegakkan undang-undang Allah. Ini yang tiga. Kemudian hasil investigasi dari kajian mereka tentang Islam yang keempat, mereka kenapa takut sama Islam? Ya khafun li'annahu yasna'u qadatan la yuhdaun. Karena Islam membentuk gitu. Islam membuat qadah. Islam membuat pemimpin-pemimpinnya la yuhdaun, tidak mudah tertipu. Islam membuat pemimpin-pemimpin gitu. Pemimpin kita ini semua yang tidak bisa ditipu gitu. Nah, inilah yang ditakuti oleh mereka. Kalau pemimpin kita yang kita pilih itu sesuai dengan ajaran Islam, maka pemimpin kita nggak akan bisa ditipu. Asalkan kita mengikuti aturan Islam, bagaimana cara memilih seorang pemimpin gitu. Nah, ini yang mereka takutin. Wa ba'da hadza, setelahnya ini, setelah yang ketiga tadi, kenapa mereka takut nama Islam? Ya. Yang keempat berarti sekarang. Ya khafuna, mereka itu takut minal qadah, dari pemimpin Islam allazi yasna'uhum dinallahi liqiyadatil ummatil muslim, yang mana pemimpin Islam itu yasna'uhum dinullah, agama Allah, agama Islam membuat para pemimpinnya
untuk liqiyadatil ummah, untuk memimpin umatnya, la tantabiqu alaihil muwasafatil muhaddadah fi khuttatimul makidah. Karena pemimpin-pemimpin Islam yang benar itu tidak sesuai gitu dengan keinginan mereka. Kan mereka itu ingin kalau orang Islam ini dipimpin gitu, dipimpin oleh seorang pemimpin yang mengikuti aturan mereka gitu. Nah, sedangkan Islam itu memerintahkan pemimpin tidak boleh ngikutin kepada siapapun. Nah, inilah yang mereka takutin. Seandainya itu umat Islam dibiarkan memilih pemimpin menurut ajaran agama mereka gitu, niscaya pemimpin Islam itu nggak akan bisa ditipu. Innama a'adahumul Islam i'dadan mu'akisan lima yuridun. Islam ya a'ada Islam mempersiapkan pemimpin yang mu'akisan, yang apa? Yang bertentangan dengan apa yang mereka inginkan. Innahum yuridun, apa yang mereka inginkan. Umat Islam, pemimpin Islam yang mereka inginkan apa itu? Kama alimtum, sebagaimana yang kamu udah tahu, mereka inginkan kalau pemimpin kita menjadi pemimpin yang gimana? Qadatan auliya lahum. Mereka ingin kalau pemimpin kita ngikutin mereka gitu, ngekor gitu. Yang mereka inginkan pemimpin kita qadatan auliya lahum, ngekor sama mereka. Itu yang mereka inginkan. La yasduruna illa an isyaratin wa ihaat. Pemimpin Islam yang mereka inginkan saat mereka itu ya mengeluarkan undang-undangnya itu berdasarkan isyarat mereka, undang-undang yang dibuat oleh mereka gitu, undang-undang yang dibuat oleh kepentingan mereka, itulah mereka yang mereka inginkan. Isyarat hijaratan minasyatran. Mereka ingin pemimpin kita ini bagaikan batu catur ya, kan batu catur diem aja, yang gerakin siapa itu? Itu batunya itu bukan batunya, apa namanya? Pionnya itu kan yang gerakin orang. Jadi mereka ingin pemimpin Islam tuh bagaikan pion yang gerakin dia. Nah, itulah yang mereka inginkan kalau pemimpin kita diintervensi oleh mereka. Hijarah gitu, pion minasyatran catur yuharrikunaha, mereka menggerakkan kama yasaun, sebagaimana yang mereka inginkan. Wahum yal'abuna lu'batas saytara alal alam. Mereka ini orang kafir main gitu, bagaikan orang menggerakkan batu catur gitu. Jadi pemimpin kita ini bagaikan pion catur, itu yang mereka inginkan seperti itu. Namun kalau Islam tidak, kan tadi katanya nggak usah pemimpin ya, rakyat biasa aja menjadi pemimpin, nggak boleh kita digerakkan sama orang lain. Nah, ini mereka takut. Al-Islam yasnaul qadatal ahrar, sedangkan Islam ya membentuk atau menjadikan pemimpin yang merdeka, tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Itu yang diinginkan oleh Islam. Ini kan bertentangan. Allazina yasma'una qaulallah. Pemimpin yang diinginkan oleh Islam yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, yang selalu mendengar firman Allah. Ini yang menyebabkan Ahok jadi jatuh ini. Al-Maidah ayat 51. Apa firman Allah? Ya ayyuhallazina amanu. Jadi kalau kita mau mencari pemimpin, nah ini diantara aturannya, jangan sembarangan cari pemimpin. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara auliya. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, jangan dijadiin Yahudi, Nasrani dan lain-lain yang kafir itu menjadi aulia, pemimpin yang ngatur kita. Kenapa?
Karena ba'duhum auliya'u ba'din gitu. Orang yang tidak memeluk agama Islam, ya, sebagian mereka, ya, nah apa itu, ya, aulia li ba'din, sekongkol kalau kita. Walaupun mereka beda-beda, tapi satu tujuan mereka ingin menghancurkan kita. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ya. Orang Islam yang mengangkat mereka jadi pemimpin berarti dia itu termasuk golongan mereka. Nah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yakhshauna tuh, mereka itu takut sama Islam. Ayyuhsyaru ma'at tawagit fi jahannam. Enggak. Pemimpin Islam adalah pemimpin yang takut kalau nanti saat di hari kiamat mereka dibangkit beserta togut-togut. Nah, jadi kalau pemimpin kita ngikutin mereka nanti akan dibangkit sama-sama mereka. Karena Allah mengatakan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ya. Jadi kalau pemimpin kita mengikuti keinginan mereka gitu, nanti di hari kiamat dibangkit sama-sama mereka itu, sama-sama togut di jahanam, di neraka jahanam. Ini pemimpin yang takut itu. Pemimpin yang diinginkan oleh Islam adalah pemimpin yang takut kalau nanti di hari kiamat dibangkit sama-sama togut. Fatasudduhum anil khasyah anid duhul fi ayyi wala ghairil wala lillah wal rasul mu'min. Oleh karena itu pemimpin seperti ini takut, ya, takut, ya, loyal. Apa itu loyal? Ya. Nah, ya. Berkoalisi sama-sama mereka. Ya, mereka itu pemimpin yang Islam itu adalah walaknya hanya lillah itu. Loyalnya loyalitasnya hanya sama Allah, sama Rasul dan orang-orang mukmin. Tidak loyal kepada selain orang-orang mukmin. Itulah pemimpin kita. Mereka takut. Walaqad alimtum ayyuhal ikhwah wal akhawat. Ya. Nah, ini mereka itu takut sama pemimpin seperti ini. Seperti kamu ketahui, wahai saudara-saudaraku, annahum yuriduna hukaman. Oleh karena itu mereka itu ingin kalau pemimpin kita ini mutasallitin ala syu'ubihim. Mereka itu ingin kalau pemimpin kita ini, ya, mutasallitin ala syu'ubihim. Ya. Apa itu? Pemimpin yang berkuasa tuh, kepada bangsanya gitu. Laisa bainahum wa bainaha illal kurh wal bugdi wal qati'ah. Tidak ada antara pemimpin sama rakyatnya kecuali rasa benci, al-bugdi wal qati'ah. Nah, ini yang mereka inginkan. Orang kafir ingin kalau pemimpin yang memimpin kita adalah pemimpin yang kita nggak demen gitu. Gitu. Memimpin yang rakyatnya sendiri nggak demen gitu. Nah, itulah yang mereka inginkan. Nah, itu. Nah, ini menurut salah satu di antara dalil bukti bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Nabi Muhammad udah mengatakan di dalam sabdanya ini, nanti di akhir zaman kamu akan dipimpin oleh pemimpin yang kamu itu sendiri gedeg sama dia gitu. Ini Nabi yang bilang, bukan kata saya. Inilah kemauannya orang-orang kafir gitu. Mislu ulaikal hukam allazi samahumur rasul alaihi salam syirarul ummah. Pemimpin seperti itu yang udah dinamain oleh Rasul Nabi Muhammad sejak 1441 tahun yang lalu. Nabi Muhammad udah pernah mengatakan kamu nanti di akhir zaman dipimpin oleh syirarul a'immah, oleh imam-imam, pemimpin-pemimpin yang jahat-jahat. Hai suqol. Nah, ini sabda Nabi. Ini hadis sahih, hadis Muslim.
Rawahu Muslim, hadis sahih. Apa kata Nabi? Syiraru a'immatikum. Jadi kalau ente mau tahu pemimpin yang jahat itu ada tandanya. Ya. Mana tandanya itu? Syiraru a'immatikum artinya apa nih? Pemimpin kamu yang buruk, yang jahat itu yang tandanya sifatnya apa? Allazina tubghidunahum, yang kamu enggak suka. Kamu enggak suka wa yubghidunakum. Ya. Mereka kamu enggak suka dan mereka enggak suka gitu. Ya. Kamu enggak suka sama mereka dan mereka pemimpin juga enggak suka sama kamu. Ini tandanya. Tulung inunahum. Kalau kamu ngelihat dia, kamu laknat dia tuh. Kamu kutuk. Bukannya kamu doain. Dan mereka pun yal'anunakum gitu. Nah, itu kan berarti. Nah, orang-orang kafir tuh innahum humnya itu orang kafir. Kan kita ngomong orang kafir dulu nih. Orang kafir itu yang mereka inginkan hazanau minal hukam tuh, ya. Yang mereka inginkan orang kafir itu orang pemimpin yang kayak model begini nih, yang membuat kita jadi hancur. Alladzina la yajiduna dhamanan lima raqizihim wa makasibim siwal irtima fi ahdanihim wal irtibat bi siyasatihim. Mereka menginginkan pemimpin yang semacam ini, yaitu seorang pemimpin atau pemimpin Islam yang irtima fi ahdanihim, yang mengikuti mereka, al irtibat bi siyasatihim, yang selalu terikat dengan politik mereka orang kafir. Nah, itulah tadi syirarul ummah, syirarul a'immah gitu, pemimpin yang buruk. Yakhafuna minaddin. Nah, kembali lagi, orang kafir itu takut sama agama, yaitu agama Islam. Allazi yasna'u qadatan mu'minin. Kenapa mereka takut nama Islam? Yang keempat atau yang kelima nih? Karena mereka itu takut kalau orang Islam dipimpin oleh seorang pemimpin yang benar-benar beriman tuh. Kalau benar-benar beriman kan nggak ada yang ditakutin kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Hukaman umana. Mereka takut sama agama Islam karena agama Islam membuat pemimpin menjadi pemimpin yang amin. Oh. Apa itu? Pemimpin yang jujur, pemimpin yang amin, pemimpin yang jujur terhadap muqaddiratil muslimin wa muqaddasatihim wa a'radihim wa amwalihim wa anfusihim. Pemimpin yang amin, yang jujur, yang amanat terhadap, ya, kekayaan tuh, kekayaan bumi. Ini bumi, kekayaan bumi. Bumi ini adalah punya umat, nggak boleh diapain, nggak boleh dikuasai oleh sebagian pihak tertentu. Jadi Islam memerintahkan atau Islam membuat seorang pemimpin yang jujur, yang amin terhadap, ya, muqaddasatihim. Apa muqaddasatihim? Bumi yang suci. A'radihim wa amwalihim, pemimpin yang menjamin, ya, terhadap amwalihim wa anfusihim. Karena bumi ini bumi Allah. Allah berikan segala macam kandungan bumi hanya untuk hamba-hambanya. Nggak boleh dimiliki, dikuasai oleh sebagian gitu. Nah, kalau ini namanya BUMN, apa tuh? Nggak boleh dijual gitu sama pihak-pihak tertentu, ya. Minyak, air, apa aja nih. Tuh, pemimpin yang amin, pemimpin yang amanah, ya, yang tidak akan menjual
hasil buminya kepada pihak-pihak tertentu. Ini milik kita bersama. Hukaman la yarawna lahum da'man illa indallah tuh. Pemimpin yang diinginkan oleh Islam adalah pemimpin-pemimpin yang tidak minta tolong gitu, kecuali minta tolongnya sama Allah. Tsummal mu'minin. Mislu ulaikal hukam allazi samahumur rasul. Pemimpin-pemimpin seperti itulah yang dinamain oleh Rasul SAW sejak 1441 tahun yang lalu dengan nama khiyarul a'immah. Tuh, kalau yang tadi kan syirarul a'immah. Inilah pemimpin yang diinginin oleh Islam. Mereka itu takut. Ya. Kalau seandainya suatu negara dipimpin oleh pemimpin seperti ini, wah tuh mereka itu merinding. Berarti mereka itu nggak bisa menguasai kekayaan kita ini. Ya, mereka itu bisa menguasai kekayaan kita kalau pemimpinnya pemimpin yang tadi dikatakan syirarul a'immah. Tapi kalau dipimpin oleh khiyarul a'immah, maka kekayaan bumi orang Islam bisa mereka kuasai. Nabi mengatakan khiyarul ummah di dalam sabdanya, khiyaru a'immatikum allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kamu adalah yang kamu suka sama mereka dan mereka juga suka sama kamu. Nah, oleh karena itu mereka berupaya ya dengan apa caranya agar supaya menggagalkan gitu suatu negara dipimpin oleh pemimpin yang kita suka, digagalkan itu di mana aja. Tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pemimpin yang tusalluna alaihim wa tasiluna gitu. Pemimpin yang selalu nyambung silaturahim ya kepada mereka. Kamu menyambung tali silaturahim, kamu doain gitu. Tadi kan kamu laknat dan mereka pun mendoain kamu. Nah, itulah pemimpin yang diinginkan oleh Islam. Inilah yang mereka takutin. Innahum yakhshawna minal Islam li'annahu yasna qadatan yaral wahid minhum annahu mas'ulun amamallah. Mereka itu takut sama Islam karena Islam membuat pemimpin yang mana pemimpin itu yara wahid minhum, pemimpin yang selalu melihat bahwa dirinya mas'ul, pemimpin yang merasa dirinya itu nanti dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ansyatin tak suruh lima lam yusawilalaha tariq tuh. Mereka itu takut sama Islam karena Islam itu memerintahkan kita memilih seorang pemimpin yang selalu dirinya takut sama Allah. Nanti ditanya tentang kambing, ada kambing jalan di jalanan, dia itu terpelosok ya. Kambing jalan di jalanan terpelosok karena jalanan itu nggak diratain sama dia. Akhirnya kambing itu jatuh. Kambing bukan orang. Ini Umar ya. Umar bilang, nah, kan waktu Umar jadi pemimpin, ibu kota Islam itu Al-Madinatul Munawwarah, ibu kota ya, negara Islam. Dari mana nih waktu zaman Umar ya? Dari Irak itu, dari Iran sampai ke Maroko. Kata Umar, seandainya di Irak gitu, di Irak dari Madinah ke Irak berapa ribu kilo. Seandainya di Irak ya, jadi kalau Irak tuh bukan negara jadinya, provinsi. Kan Islam tuh satu negara. Seandainya di provinsi Irak ada himar terpelosok di lubang di jalanan, nanti Umar akan ditanya oleh Allah, wahai Umar, kenapa kamu sebagai seorang pemimpin tidak meratakan jalanan yang ada di Irak sehingga apa itu? Sehingga himar jatuh
Padahal yang jatuh itu apaan? Iman. Nah itulah Islam menciptakan seorang pemimpin seperti pemimpin Umar. Nah, ini yang ditakuti oleh mereka itu. Annahu mas'ulun amamallah, pemimpin yang selalu merasa bahwa dirinya akan ditanya di hadapan Allah nanti di hari kiamat, ansyatin, tentang kambing, ya. Tak suruh yang terpleset, terpelosok, kena jalanannya nggak diratain. Allazi lam yusawilah hatorik. Ya. Kenapa engkau tidak meratakan jalanan sehingga ada kambing yang terpelosok? Wahum yuriduna hukaman yash'uruna bil mas'uliyati tijahahum lati, sedangkan orang kafir itu ingin yang memimpin kita itu adalah pemimpin yang takut sama mereka gitu, bukan takut sama Allah gitu. Kalau Islam menginginkan pemimpin yang takut sama Allah, sedangkan mereka itu ingin yang memimpin kita adalah pemimpin yang takut sama dia, bukan sama Allah. Nah, itulah sebabnya mereka itu takut sama Islam. Nah, kemudian asyabul muslimu wala'uhu lillah. Hadza yuribuhum. Kalau yang tadi kan pemimpin yang takut sama Allah. Nah, kita pun rakyat yang dipimpin, wala kita, loyal kita, ya, hanya Allah. Ini pun kita ini. Jadi bukan hanya pemimpin yang takut sama Allah, kita pun yang dipimpin itu yang kita takuti hanya Allah. Hadza yuribuhum, ini juga membuat mereka takut gitu. Jadi bukan hanya pemimpin yang takut sama Allah, Islam memerintahkan kita sebagai umatnya pun takut sama Allah. Makanya apabila kita melihat pemimpin kita sendiri berbuat salah, kita tegur, sebab kita yang nggak ada yang kita takutin hanya siapa? Allah. Nah itu ya. Nah ini waktu zaman Sayyidina Umar, saat beliau ya dilantik menjadi pemimpin, ya. Demikian juga Abu Bakar dilantik menjadi pemimpin. Apa pidato mereka? Pidato politik pertama kali. Ya, apa kata Abu Bakar dan Umar? Ya. Nah, taatilah aku selama aku taat sama Allah. Ya, tetapi saat aku menyimpang dari ajaran Allah, ya, jangan segan-segan untuk menegur saya gitu. Ya. Ada seorang yang berani, ya. Saat Umar mengatakan itu, ada seorang yang berani. Demi Allah, kalau seandainya engkau menyimpang dari ajaran Allah, wahai Umar, aku akan penggel batang leher kamu, wahai Umar. Umar dikata gitu bukan marah. Alhamdulillah. Nah inilah pemimpin kayak model begini yang ditakuti oleh mereka. Zalika ba'du ma yuhibuhum min dinillah. Tuh. Inilah sebagian dari apa yang mereka takuti dari ajaran agama Allah Azza wa Jalla. Lakin asyadda ma yur'ibuhum minhu huwa nau'iyatu syu'ub. Nah ini dia yang mereka paling takutin lagi gitu, yaitu kita ini umat Islam, syu'ub allati yurabiha hazaddin, kita yang dididik oleh agama kita ini, ya. Seandainya kita ini mengamalkan ajaran Islam, nah ini yang mereka sangat takuti. Zalika annahu yurabbi syu'uban muhsinatan, karena Islam itu ngajarin umatnya muhsanatan, mengajarin kita ini semua supaya kita terpelihara dari segala macam did mukhattatatihim wa muas. Kita diajarin supaya kita ini terpelihara dari segala macam tipu daya mereka. Syubakihim, jangan sampai kita itu ya terjebak ya terjebak dengan tipu daya mereka, baik itu tipu daya yang berbentuk pemikiran fikriyah ataupun syahwaniyah. Tarpudu, syahwaniyah itu kan artinya ya yang dikuasai oleh hawa nafsu, ya. Jadi
Kalau kita udah dikuasai oleh hawa nafsu yang kita apa ya, yang kita tuju hanya untuk perut, nah itu udah. Tarpudu antaslim qiyadaha wa tu'ti walaaha li ghairillah. Bangsa nih yang ditakuti oleh mereka adalah umat atau bangsa yang ya tu'ti walaaha li ghairillah, antuslima, yang nyerahkan ya kecintaannya kepada selain Allah wa rasulihi wal mu'minin. La makana indaha li afkarihimul mudallilah. Umat bangsa yang tidak ada ya di dalam pemikiran mereka bisa tuh tertipu dengan tipuan mereka yang menyesatkan. La bida'atihimul ma'harah itu lali umalim khawana, bangsa yang tidak bisa bekerja sama gitu dengan mereka yang berkhianat. Nah, inilah yang mereka takuti, bukan hanya pemimpin tapi bangsa yang tidak takut hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Summa yashtaddu ra'buhum wa hala'uhum min hajil Islam. Kemudian mereka itu tambah lagi takutnya dengan ajaran Islam. Bibina isyaksiyah, karena ajaran Islam ini membina kepribadian seorang muslim untuk membangkitkan ruhul jihad. Coba ya. Karena Islam itu membangkitkan pada tiap individu muslim agar supaya berjihad lil fardi wal ummah ala sawa, baik secara individu atau secara ummah sama saja diperintah untuk jihad fisabilillah. Nah, inilah yang mereka takutin. Innahum yakhafuna, na'am kata. Na'am innahum yakhafuna min aqidatil jihad fi hadzal din. Mereka takut ya, karena Islam itu adalah punya akidah jihad. Wa manhajuhu fi tarbiyatil ajyal. Kaifa la yakhafuna min dinin zarwatu sanamihil jihad. Bagaimana mereka tidak takut, di mana agama Islam itu adalah, kata Nabi, zarwatu sanamihil jihad. Zarwatu sanam itu ada onta, punggung onta yang apa itu namanya sanam. Ajaran Islam yang paling tinggi, kata Nabi, jihad. Ajaran Islam yang paling tinggi adalah jihad. Ada salah seorang sahabat bertanya, ayul a'mal, amal apa yang paling dicintai Allah? Kata Nabi, al jihad fisabilillah. Nah, inilah yang mereka takutin tuh. Kalau seandainya umat Islam tuh bangkit jihad fisabilillah, masya Allah ya. Sebab kita ini nggak ada yang kita takutin, hanya Allah. Kita ingin dapat pahala syahid, masya Allah. Nah, babul hayah at-thayyibah al-karimah fi urfihil al-istisad ya. Jihad itu ya, tidak lain orang yang jihad itu ingin mati syahid. Nah, ini nggak ada ajaran agama yang mana saja ngajarin umatnya untuk mati syahid kecuali Islam. Allah Ta'ala berfirman ya dalam surat Ali Imran ayat 169-170, la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu mengira mereka yang terbunuh dalam jihad fi sabilillah mereka itu mati. Bal ahya, mereka itu hidup, inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka di alam kuburnya itu bergembira dengan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, inilah ya, yang mereka takutin gitu ya. Jadi bukan hanya para pemimpin yang tidak takut kepada siapapun kecuali Allah, demikian juga yang membuat mereka takut adalah ya, bangsa umat Islam
yang tidak pun takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik kena waktu yang membatasi kita, sudah terbit matahari. Sampai di sini kajian kita, insya Allah panjang umur akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Sudah diajarin tadi. Tadi dikatakan tadi seorang pemimpin yang punya sifat al-adlu. Oh, tadi kan udah. Apalagi ya. Amin. Nah, itu semua ada. Nah, sekarang ente milih pemimpin itu, apakah memenuhi persyaratan tersebut atau tidak? Yang jawab kan ente sendiri. Masa iya saya yang jawab? Baik. Ya. Kembali ke masalah pemimpin yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sementara di sistem negara kita itu kan ada partai ya, partai yang mendukung. Bahkan kebijakan politik itu yang diatur oleh partai. Nah, selama ini kita ada calon pemimpin yang memang kita lakukan, itu calonkan. Tapi memang sekarang ini terbalik. Soalnya dia tidak ada dalam kemungkinan. Sementara ada indikasi calon yang pernah mengingatkan orang Islam itu akan muncul nanti di 2024. Yang saya khawatirkan adalah sekarang ini kita sudah kelihatan dari kala itu bahwa Islam itu akan lemah. Kenapa saya bilang begitu? Karena posisi negara kita sedang dalam hal 60. Satu, kedua, kita bukan menjelek pemerintah ya. Sekarang ini kebijakan itu diatur oleh orang lain, bukan kebijakan seorang pemimpin bisa sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah sekarang yang tokoh yang ini akan diagungkan nanti, yang dia akan membantai orang-orang ini akan ditunjukkan di tahun 2024. Ini akan makin digunakan, akan melayani orang-orang Islam sendiri. Kenapa saya begitu? Karena banyak orang melakukan di dalam masyarakat sendiri. Sekarang pakai terbesar adalah partai katakanlah alirannya beda ya, orang kafir bukan, orang Muslim bukan kafir, non Islam, tapi non Islam juga, non Kristen juga, juga. Nah, indikasi ini gimana kita menyikapinya Pak? Gimana hal itu tidak terjadi di negara kita? Kalau dikatakan dulu ada Islam banyak, tapi sebagai usaha yang di atas lautan, itu yang kita khawatirkan. Karena Islam dulu paling besar ya, karena di Indonesia. Sementara orang Islam sendiri tidak ngatur. Itu bukannya banyak seperti itu. Ini namanya benang kusut. Benang kusut. Jadi dari awalnya itu susah. Kita ditipu. Ya, kita ini ditipu dengan kata-kata demokrasi. Itu tipuan sebetulnya, itu bukan demokrasi itu sebetulnya. Dari awal mau udah salah gitu ya. Jadi pokoknya Islam terdiri dari partai ini, partai itu udah salah itu. Islam itu satu harusnya. Ini susah itunya. Harus kita nyadarin orang Islam itu harus punya partai satu. Nah, ini yang mereka takutin itu. Nggak usah pakai ada suara Islam, gambar aja itu. Gambar aja mereka takut itu. Iya, Ka'bah itu. Ini sebodoh-bodohnya orang juga tahu kalau yang namanya Ka'bah itu Islam. Dihancurin. Jadi nggak bisa kalau kita nggak dari bawah, itu nggak bisa. Kalau kayak model begini nggak bisa. Jadi Islam tuh harus satu partai gitu ya. Bisa kalau kita mau gitu, bisa. Saya nggak mau ngikutin pemilu kecuali partai saya satu. Semua orang Islam gitu. Bisa. Nih. Iya. Jadi sengaja mereka itu membuat orang Islam cinta sama dunia gitu. Ya, kalau kasih duit mau, kasih ini. Nah, ini jadi menang kusut jadinya. Harusnya dari awal kita itu ya, partai kita satu. Nggak ada kecuali Islam satu gitu. Yang lain itu baru. Lalu kayak model begini nih, demokrasi itu hanya tipuan aja itu. Bukan demokrasi sebetulnya itu.
Ya, kan demokrasi kan kata mereka yang berkuasa kan rakyat, padahal yang berkuasa orang yang ngasih duit gitu. Kan berarti nipu namanya. Wallahu alam bishawab. Baik, kita baca Fatihah, semoga berkah Fatihah. Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman. Allah Ta'ala pelihara diri kita, keluarga kita, dan semua saudara-saudara kita dari segala macam bencana yang melanda negeri kita dan melanda dunia sekitarnya. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.